ceritakan ada apa sampean sepagi ini? Sepagi ini udah bingung. Ada apa ada? Itu dari hari Senin. Dari hari Senin terus jam 3 karena sengaja aku bukan maunya temanku ada masalah seperti ini sebenarnya, cuman masalah seperti apa? Boleh ceritakan dari awal lagi. Masalahnya apa? Aku minta bantuan saya kirim uang ke Indonesia lewat Panda. Ya lewat Panda itu kan harus lewat WeChat. Saldo dia sudah taruh di WeChat saya sebesar 6.000. Saya langsung proses seperti biasa karena saya udah sering transfer kayak gitu. Nah teman-teman juga udah sering minta bantuan saya, Miss. Cuman kemarin mungkin apes saya, tanpa sengaja saya klik yang harusnya di aplikasi itu, yang harus disalin itu yang di bawah nomor ID-nya pengiriman itu, tapi saya malah not number yang di atas itu. Ketika saya masukkan not itu ke WeChat, dia harusnya munculnya DBS atau WU, cuman kemarin masuknya ke Hang Seng. Saya sempat ragu tapi nggak tahu kenapa tangan saya langsung klik gitu aja, otomatis uang sudah keluar. Nah dari situ saya panik. Terus majikan pulang kerja, saya langsung coba cari customer service-nya WeChat. Di WeChat majikan yang ngomong sama dia, terus dari WeChat majikan minta bantuan WeChat untuk tarik uang itu, nggak bisa karena uang itu masuknya ke Hang Seng bukan ke WeChat, sesama WeChat. Kalau sesama WeChat masih bisa diambil dari gitu. Akhirnya dari WeChat solusinya nyuruh saya ke Hang Seng. 2 hari saya ke Hang Seng. Hari pertama nggak berhasil, saya pulang, saya melapor majikan. Majikan bilang kalau begitu besok coba kamu ke sana lagi. Nanti dari sana seperti apa, kalau memang dari Hang Seng tetap nggak bisa bantu, berarti kamu coba ke kantor polisi. Terus saya ke kantor polisi. Dari sana saya sudah ceritakan semuanya, mungkin kurang jelas. Terus saya bilang ngomong saja sama majikan. Terus dia ngomong sama majikan saya, intinya mereka belum bisa bantu, coba ke Hang Seng lagi. Terus majikan ke Hang Seng, karena Hang Seng yang satunya saya sudah datang 2 kali tetap nggak bisa bantu. Majikan bilang kita cari kantor Hang Seng yang lain, mungkin mereka berubah, ada yang bisa bantu. Ke sana memang pelayanannya beda. Di sana masih ada istilah mau bantu gimana diusahakan. Manajernya sendiri yang berbicara sama manajer siapa? Manajernya Hang Seng. Terus? Manajer Hang Seng sendiri yang berbicara sama majikan, sama ada saya. Terus di situ dicarikan itu tadi transaksi saya kan dilihat kan ada, terus dilihat di datanya mereka ya memang ada, tapi dari pihak bank saya tahu memang itu privasi, memang nggak bisa untuk memberi nomor telepon atau apa. Saya cuma minta tolong ke bank, nggak harus dikembalikan semuanya, nggak apa-apa, terserah dia mau ambil berapa, kembalikan saya seikhlasnya dia. Tolong pihak bank minta bantuan saya minta bantuan bank untuk berbicara dengan orang tadi, tapi bank nggak berani untuk menghubungi orang itu, harus saya yang ke WeChat lagi ambil report. Terus dari WeChat sendiri ya itu tadi, karena WeChat juga nggak ada kantornya di sini, jadi kita kesulitan di situ juga toh, Miss. Dari situ saya mentok. Terus saya berpikir mungkin Miss Yuni, saya lihat-lihat kan ada banyak hubungannya atau apa, mungkin bisa bantu. Oke, lah kalau bank sama polisi aja nggak bisa bantu, lah Miss Yuni nggak bisa no, Pak. Makanya saya penasaran nih. Satu hal ini yang saya evaluasi ya, bukan masalah di uangnya. Lah kenapa sampean bukan pengiriman uang, kenapa sampean mau dititipin kalau sampean nggak dapat keuntungan? Ya kita kenal baik gitu kan, Miss. Sampean dapat keuntungan nggak? Enggak. Tahu nggak banknya sampean itu ada track recordnya. Dan jika sampean punya transaksi melebihi gaji, sampean bisa dituduh pencucian uang. 1 bulan sampean ngirimin berapa banyak? Kadang ada 3-4 teman. Halo? Kan hampir 30 per bulan. Iya, Miss. Nah, kalau polisi aja bilang nggak bisa bantu, bank aja nggak berani ngasih privat, lah Miss Yuni kan dia juga nggak berani melanggar peraturan toh, bener nggak?
Iya, terus kemarin kan majikan bilang coba nanti besok hari kapan lagi kamu ke kantor polisi lagi, dia bilang gitu. Iya, karena uangnya kan masuk di rekening orang lain. Iya. Dan rekening itu nggak tahu masih hidup atau mati atau gimana kan nggak tahu. Benar nggak? Iya. Dan jangankan Bank Hongkong, Bank Indonesia aja kita nanyain padahal itu nyata-nyata sindikat aja nggak dikasih. Benar nggak? Iya, Miss. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yo itu mau apa sih nggak dalam kalender? Iya. Bener nggak omongan Miss Terus Yuni? sekarang saya yang pusingnya gini, Miss. Teman saya yang nitip uang, dia sendiri sebenarnya bisa ngirim, tapi karena dia ngirim ke Panda itu 16.000 kalau nggak salah, itu dia nyantol di situ kan. Terus beberapa hari gitu, kalau nggak salah 1 minggu baru masuk, makanya dia minta tolong kirim ke saya. Terus sekarang dia kan, saya sadar kalau posisinya dia juga itu uang, kalau tahu saya apa segini nggak mungkin dia minta bantuan saya pun juga sama. Kalau saya tahu apa segini saya nggak mau bantu. Bukan, kenapa kamu aku rasa kamu terlalu berani. Iya, Miss, nggak enak sama temen. Bukan ini bukan nggak enak, Mbak. Emangnya kalau kamu di penjara enak? Saya nggak berpikir sampai ke sana, Miss. Miss Yuni tiap hari menceritakan itu, hati-hati. Karena itu loh, kamu bilang kamu nggak tahu, nggak mungkin. Padahal berapa banyak orang teman-temanmu yang masuk penjara gara-gara uang 100, perselisihan uang 100. Iya. Benar nggak? Kalau ini kamu lapor polisi, ya polisi kronologinya seperti apa? Iya. Pasti kamu ditanyain. Nah, bagaimana kamu kirim uang ini, disuruh teman saya. Dibuka buku bankmu semuanya, keluar gajimu, pengirimanmu lebih dari gajimu. Siapa yang marah? Saya nggak ngomong ke polisi kalau itu teman saya yang minta bantuan, soalnya kan Kamu kelihatan dari rekod, Mbak. Gajimu berapa? iya. Kamu malah dituduh pencucian uang loh. Iya. Kalau kamu melanjutkan ke polisi, kan majikanmu nggak tahu, kamu kan nggak cerita sepenuhnya. Enggak, karena majikan udah pesen nggak boleh yang namanya main uang dengan teman, minjemin uang teman atau apa, makanya. Ini bukan minjemin uang, ini lebih bahaya. Iya. Ini lebih bahaya. Oke, kalau kamu nerusin laporan ke polisi, di track record dan ditanyakan majikan kamu dapat uang dari mana? Iya. Bahaya nggak nih kalau Miss Yuni bantu kamu ngelaporin, kamu siap dengan resikonya? Siap? Maksudnya saya ke Miss Yuni gini, ini kan satu mungkin ada solusi dari Miss Yuni, yang kedua mungkin ini untuk berbagi dengan teman-teman, karena Bukan, saya tahu. sebentar, satu, kalau Miss Yuni minta bantuan nih, tapi seandainya detailnya saya akui saya banyak, Miss, 1 bulan itu bisa melebihi gaji saya. Orang saya sendiri kirim, punya saya sendiri kan 3.000 ya, Miss. 3.000, 4.000 itu pasti saya kirim ke rumah. Di luar itu kan ada temen yang hampir 30-50 ribu. Biasanya ada yang 3.000, ada yang. Berarti dalam 1 bulan 30-50 ribu. Enggak mesti, Miss, cuman kadang. Makanya Miss Yuni tanya, kira-kira 30-50 ribu? Enggak sampai, berapa? Rata-rata itu paling 15-an gitu, Miss. Bersama dengan uangmu? Iya. 15-an? Iya. Tiap bulan? Berapa bulan? 1 tahun? Hampir 1 tahun ya ini. Karena widget saya sendiri kan unlimited, jadi mereka hanya bisa untuk FPS. Padahal widget itu punyanya Cina. Itu ngeceknya lebih parah. Iya. Berarti kan berani kamu ujinya nih. Makanya itu ya saya. Kan widget ada track recordnya. Iya. Bisa dicek. Ada semua. Makanya aku nanya nih, kalau kamu laporan polisi berlanjut, iya, makanya itu saya berani juga. Enggak? Nah saya juga itu kan, Miss, makanya saya nanti kalau saya lapor polisi lanjutkan, otomatis rekod saya ada semuanya di situ. Kamu boleh bohongin majikan, tapi kamu nggak bisa bohongin polisi. Iya, karena polisi ada datanya, nanti pasti keluar, cek semuanya keluar. Iya. Terus saya dulu juga pernah punya ATM Hang Seng kan, itu ada teman kadang, Mbak minta tolong ambilin uang cash. Kalau lewat TNC kan harus beli sesuatu, tapi kalau lewat ATM saya kan enggak. Itu juga ada rekodnya. Iya. Dan di Hongkong walaupun 20 tahun itu keluar semua rekodnya. Iya. Pertanyaan saya, ini adalah teguran dari Tuhan. Iya, Miss. Kau pingin terus apa leren? Saya kemarin
kemarin sudah berpikir kalau memang sampai itu, maksud saya apa namanya, harus berproses terlalu panjang dan resikonya tinggi, oke lah saya ikhlas gitu ya Miss ya. Tapi saya tetap ke Miss Yuni karena untuk berbagi pengalaman, jangan sampai teman sama gitu. Ya ada perbankan, ada itu. Apa hubungannya? Kalau kamu nggak dapat untung, nggak mungkin kamu melakukan itu. Nggak dapat untung, Mem. Kenapa kamu nggak? Bukan bantu, bukan itu. Itu bukan bantu, itu salah. Itu salah, itu bukan bantu. Emangnya kalau kamu di penjara mereka bantu kamu? Enggak. Katanya saya gini aja, dia harus kembalikan semuanya. Ya iya dong, iya. Kamu harus mengembalikan uang semuanya dong. Iya. Nggak mungkin dia minta kamu kembalikan separuh. Kalau mereka ngirim ke Chandra kan nggak perlu repot-repot kayak gitu. Iya. Ya kalau dia nggak bisa ya minggu depan. Iya. Lah ada pengiriman uang yang sah resmi punyanya Chandra. Lah ngapain kamu kepo? Pertanyaan saya, kenapa kamu kepo? Sok baik. Sebenarnya nggak kepo, Mem. Udah teman dekat. Bukan. Ini teman dekat, Meh. Uang bisa memutus persahabatan. Iya. Kalau kamu bilang kamu teman dekat, aku nggak percaya. Teman dekat. Bukan, nggak percaya. Kalau teman dekat nggak usah bayar dong sekarang. Teman dekat, Mem, yang ini teman dekat. Dulu satu lokasi. Pertanyaan saya, kenapa kamu lancang, sayang? Bisa itu, Mem. Ya, mungkin ini teguran saya untuk ya karena kamu berhenti membantu teman yang seperti ini. Bukan. Gitu. Berhenti tidak melakukan kesalahan, ini peraturan. Iya. Ini peraturan. Iya. Gak akan jadi berkah apa yang kamu lakukan. Iya. Kamu nolong orang dengan jalan yang salah. Pikir saya, iya, saya nggak berpikir sampai ke situ, Mem. Pikir saya kan ongkirnya dia juga murah, sama-sama kayak saya, kayak gitu. Nah sekarang 6.000 kalau dipikir dengan Iya. akumulasi 1 tahun 6.500 cik tame. Lebih pentingan mana dengan pengiriman murah dengan 6.500? Hah? Ini nggak tahu, memang beberapa hari ini sama sekali nggak konsen kerja, memang blank. Bukan. Kenapa kamu berpikir menolong orang lain? Kenapa kamu tidak berpikir untuk menolong dirimu sendiri? Berapa tahun sih kamu di Hongkong? 4 lebih. 4 tahun. Dalam 4 tahun kan belum cukup pengalaman kamu tentang dunia luar. Ngapain kamu bantu orang? Ya itu tadi lah, Mem, nggak enak diminta bantuan. Gak enak sekarang 6.500 enak nggak tidak dibalikin? Bukan Miss Yuni bilang 4 tahun nggak cukup pengalaman, ya. Tapi 4 tahun jangan ikut campur urusan orang. Iya. Emangnya di penjara mereka akan besok kamu? Sekarang nih kalau kamu laporan sama polisi buka case kamu, Iya. siap kamu di penjara? Transaksi loh kamu. Iya. Kamu melakukan transaksi ugal-ugalan loh kamu. Iya. Belum yang ini, belum yang itu. Iya. Transaksimu ugal-ugalan loh. Iya. Masih di Saya bank berhenti itu pas habis lihat, kalau nggak salah saya lihat apa namanya dari Miss Yuni apa itu hampir 5 bulan yang lalu, men, saya mulai berhenti diminta temen. Karena kadang ada teman dekat saya ini punya temen minta bantuan kayak gitu kan, ya. Mbak minta tolong kirimin ini uang punya teman saya. Itu kan aku juga nggak enak ya, Mem. Nah waktu itu WeChat masih bisa untuk ngirim, akhirnya dia cuma tutut gitu kan. Terus aku lihat YouTube Miss Yuni atau apa, satu kali itu ada anak yang dia kena apesnya, dia punya pengiriman uang di sini sama penjualan online, terus dari bank itu mendatangi rumahnya dia, kalau nggak salah kayak gitu. Terus dia katanya karena melebihi itu uangnya, gaji dia, penghasilan dia kayak gitu, akhirnya dia harus denda, bayar di penjara atau bayar denda berapa, tapi majikannya baik. Dia enggak didenda, cuman mau dideportasi kalau dia salah kayak gitu. Terus aku dari situ aku mulai berhenti, Mem. Paling aku cuma 2-3 teman yang dekat sama aku yang aku bantu. Tapi apakah kamu kira dengan menolong teman kamu juga akan selamat? Enggak, belum berpikir sampai ke situ waktu itu, tapi sekarang udah. Uji nyali menurutku kamu. Karena apes itu tidak ada dalam kalender. Ya untung kamu nggak didodok polisi, munggah di rumahmu.
Kamu cuma kehilangan uang 6.500. Ya mau tidak mau kembalikan. Tapi kalau kamu bilang cuma nolong teman deket aja, ya udah balikin uangnya. Kan teman deket mau. Iya, saya cuma nolong teman deketku ngirim kayak gitu, Mem. Lancang menurutku. Iya. Aplikasi itu kan buat pribadi, bukan untuk umum. Aplikasi itu bukan buat membantu temanmu, bukan. Aplikasi itu buat kamu pribadi biar kamu tidak susah. Lah sama-sama itu kenapa temanmu nggak buka? Kalau dia nggak bisa buka, apa urusannya sama kamu? Punya dia nggak bisa karena kemarin. Terus apa hubungannya sama kamu kalau dia nggak bisa? Punya dia nyantol itu. Bukan, saya tanya apa hubungannya sama kamu? Iya, karena aku cuma temen deket itu tadi loh, Mem. Kamu di penjara jadi kamu tetap mengatakan itu teman? Ya jangan nangis dong. Sekarang nggak tahu. Hah? Sekarang Miss Yuni ngomong keras, kenapa kalian nggak paham gitu loh? Saya paling benci kalau kalian bilang demi teman. Emang kalau kamu di penjara temanmu datang? Hah? Nggak mungkin. Terus ngapain kamu membahayakan dirimu sendiri? Kan makanya saya nggak percaya dengan omongan kamu. Kalau kamu memang tidak mendapatkan keuntungan, nggak ada. Kalau kamu memang benar-benar temanku bukan sendiri. Bukan. Kalau kamu nggak mendapatkan keuntungan, kenapa kamu rela kamu membahayakan dirimu sendiri? Saya nggak percaya loh. Kenapa? Secara logika. Nggak ada keuntungan, Mem. Bukan, secara logika. Kalau nggak mendapatkan keuntungan, taruhannya penjara. Tidak akan ada orang yang melakukan itu. Cuman gini, Mem. Kalau kita sama temen, kita nggak berpikir sampai ke situ ya, Mem ya. Begini. Ini undang-undang saya. Tapi setelah pengalaman kayak gini, ya aku sadar lah. Karena apa? Seandainya memang aku nganggap dia teman, dia nganggap aku teman juga, teman baik. Otomatis dia pasti apa ya, Mem ya? Oh ya, karena ini kesalahan aku juga nitip ke kamu, kamu juga membantu aku secara sadar ya, sampai aku juga chat chat dia seperti itu, tapi aku nggak berani ngomong kita setengahan atau gimana aku enggak, karena memang ini kesalahanku. Tapi kan juga ada kesalahan dari dia, kenapa harus nitip aku salahnya, aku sadar memang aku salah, kenapa aku mau bantu dia. Dia kan dia minta kamu memberi, ya nggak salah dia. Kalau kamu nggak memberi pun dia nggak salah. Iya. Makanya dia nggak salah, dia nggak salah karena dia nitip. Lah kalau kamu bilang kamu, dia nggak maksa kok. Dia nggak akan mukul kamu kok. Iya. Jadi nggak ada alasan untuk menyalahkan yang tidak enak itu. Jadi saya nggak bisa, nggak percaya. Saya sadar di Hong Kong, memang bukan di Hong Kong aja sih, rasa tidak enak itu tadi. Kalau saya sekarang udah apa ini? Kan bisa dibilang cintai dirimu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Kamu membantu orang lain tapi resikonya kamu di penjara, kamu nggak dapat untung. Saya nggak percaya. Karena secara logika, Mem ini nggak dapat untung. Aku nggak ngerti, Mbak. Kamu sumpah nggak apa-apa, apapun nggak apa-apa. Tapi ingat, membantu orang lain resiko di penjara dan kamu nggak dapat apa-apa, saya nggak percaya. Secara logika, nggak ada. Nggak dapat, Mem. Bukan, aku tahu kamu nggak dapat. Iya. Tapi pakai naluri hati. Iya. Logika, masuk nggak? Resikonya penjara loh, Mbak. Iya. Saya bilang, Mbak tak kasih HP ini. Resikonya penjara, mau nggak kamu? Nah, kenapa kamu dititipin uang, resikonya penjara, kenapa kamu mau? Kalau kamu nggak dapat keuntungan. Nggak dapat keuntungan. Bukan, aku percaya saya. Tapi pertanyaan saya nih, HP ini tak kasih no kamu. Tapi HP ini nih bisa membuat kamu terpenjara. Mau nggak kira-kira? Terus ngapain kamu HP yang ini mau diambil? Apa bedanya HP ini sama HP ini? Emangnya kalau HP ini diambil, HP ini nggak masuk penjara? Kan kamu bisa digolongkan money laundry. Money laundry itu bukan berapa besar, tapi gajimu berapa, keluarin berapa. Kemarin saya, ya itu setelah lihat YouTube-nya Miss itu, saya mulai apa, Mem, rasa nggak enak sama teman, mulai sedikit-sedikit saya saya hilangkan. Makanya ada yang minta tolong ini cuma 1-2 yang deket banget. Iya, makanya 1-2, nggak apa-apa, terusin aja. Sekarang nggak, Mem. Terusin aja. Kamu bilang kamu dengerin podcast saya, akhirnya kamu nggak berani menolong orang, tapi kamu bilang masih ada 1-2, terusin. Ya itu tadi loh, Mem, karena kita terlalu deket. Makanya terusin. Enggak, Mem, udah. Sampai buktikan kata-kataku kamu masuk penjara. Sudah dibilangin jangan ikut campur. Ada perbankan di luar sana,
ada pengiriman uang di sana, ada Chandra di sana. Ngapain kamu lancang? Dia nggak bisa kirim uang, apa urusannya sama kamu? Keluarganya nggak makan, apa hubungannya sama kamu? Emang kamu tahu rumahnya? Emang saudaranya? Kalau bukan, ngapain kamu ikut campur? Pertanyaan saya, kenapa kamu ikut campur? Kamu bilang gak dapat untung. Berkali-kali kamu bilang gak dapat. Oke, rasa tidak enak. Apakah dengan rasa tidak enak kamu rela dipenjara? Berapa orang menolong? Sekarang saya enggak. Ada anak datang ke rumah saya tiba-tiba minta tolong. Saya katakan tidak. Kenapa? Kemarin saya hampir masuk penjara. Takut saya sekarang. Nah, kamu dengan PD-nya. Setiap bulan transaksi 15.000, 30.000. Dapat uang dari mana kamu? Padahal di WeChat itu ada tracknya. Bisa kan saya bilang kamu bisnis online? Boleh kan saya menuduh seperti itu? Iya. Benar gak? Iya. Nah, karena kamu tidak tahu, ya udah nggak apa-apa. Tapi apakah polisi akan bilang ya udah nggak apa-apa? Pertanyaan saya, apakah polisi akan paham bahasa kita? Satu hal apa yang perlu kamu lakukan adalah, ini baik teguran dari Tuhan karena uangnya hilang. Jadi kamu nggak sempat ditahan polisi, nggak apa, ya udah. Tapi track recordmu itu kalau sampai teman-temanmu yang kirim uang ke kamu komplit, kamu tetap bisa kena. Tetap bisa kena, karena namamu, KTP-mu, bankmu itu track record. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, Mbak. Jadi wis itu aja. Pesan saya satu, ya kembalikan uang orang. Kedua, berhenti menjadi remitted. Karena nggak ada hubungan sama kamu. Iya. Paham ya? Paham. Oke. Jadi teman-teman, saya minta maaf karena sebentar lagi saya live. Ya, saya nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Intinya adalah saya selalu wanti-wanti sama kalian semua. Jangan bilang nggak enak ya. Saya nggak percaya dengan kata-kata nggak enak. Jadi saya lebih percaya bahwa kamu harus hidup sendiri di sini karena ini negara orang. Kalau kamu di penjara, sedih saya, Mbak. Besok satunya belum selesai, satunya datang. Satunya besok, satunya lagi. Jadi buat teman-teman, jangan berpikir untuk membantu orang lain tapi membahayakan diri sendiri. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.